Doa dialog antara hamba dengan Sang Khalik. Maka kita jangan coba-coba atau main-main dengan sholat. Halo. Jadi sekali kita niat sholat harus tumakninah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib, dilanjut majelis ilmu dan sholat jamaah isya, jamaah Masjid As-Sofa yang dirahmati Allah, bil khusus takmir masjid yang sudah menyiapkan acara taklim ini. Semoga dengan taklim ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kabar baik Bapak Ibu? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Luar biasa. Sebuah nikmat dan karunia dari Allah yang luar biasa. Kita sehat, kita bahagia, kita sempat, apalagi kita memenuhi panggilan Allah, yaitu melaksanakan sholat jamaah maghrib dan isya. Luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan semoga salam dan salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah menuntun pada kita dengan ajaran-ajaran Islam yang rahmatan lil alamin, dan insyaallah akan mengantarkan kita menjadi hamba Allah yang bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak yang dirahmati Allah, saat ini kami akan menyampaikan terkait dengan pertolongan kepada Allah melalui sabar dan sholat. Melalui apa Bapak Ibu? Sabar dan sholat. Mengapa kita kok minta pertolongan kepada Allah? Kenapa? Kenapa? Karena Allah lah tempat kita minta pertolongan. Jadi hanya Allah yang tempat kita minta pertolongan, Bu, yang mutlak, ya, secara mutlak. Allah tempat pertolongan kita. Gitu. Dalam hal ini dengan sabar dan sholat. Dan sabar dan sholat ini Bapak Ibu, ini perintah Allah langsung yang diberikan kepada hambanya. Jadi kita sebagai seorang hamba ini diperintah oleh Allah untuk meminta pertolongan kepadanya melalui sabar dan sholat. Sabar ini dari kata al-habsu, atau artinya al-habsu, menahan.
Menahan. Apa yang ditahan Bapak Ibu? Halo, apa yang ditahan? Hawa nafsu. Lisannya untuk tidak berkata kotor, lisannya untuk selalu berkata yang baik, menahan hatinya, untuk selalu apa? Kalau hati terkait dengan perasaan, keyakinan, kemudian menahan diri dari anggota tubuh untuk tidak berbuat maksiat. Inilah sabar. Sabar menghadapi ujian, sabar menghadapi maksiat. Maksudnya untuk tidak melakukan maksiat itu juga sabar Bapak Ibu. Bahkan yang susah itu sabar untuk tidak melakukan maksiat. Lebih susah mana? Sabar melaksanakan ketaatan apa sabar untuk tidak melakukan maksiat? Halo, lebih susah mana? Lebih berat mana? Lebih berat sabar untuk tidak melaksanakan maksiat, gitu. Lebih berat itu, ya mungkin ada yang lebih berat untuk melakukan ketaatan. Itu tergantung orangnya. Ini Bapak Ibu. Kemudian sholat ini merupakan komunikasi langsung antara siapa? Halo, antara hamba dengan Allah. Jadi sholat itu dialog Bapak Ibu. Dialog antara siapa? Hamba dengan Sang Khalik, dengan Allah. Makanya sholat itu harus dilakukan dengan khusyuk. Sholat yang khusyuk itulah sholat yang akan mengantarkan ketenangan dan kebahagiaan. Penjenengan tahu kenapa kita tidak boleh sholat kok cepat Bapak Ibu? Halo, pernah tahu sholat cepat? Pernah ya? Penjenengan tahu kenapa kok sholat ada orang yang sholatnya sangat cepat? Tahu kenapa? Ya mungkin akan nguber nopo ngoten Ibu nggih. Atau menguber apa ini. Apa yang diuber dari cepatnya sholat itu. Jadi sholat itu memang harus khusyuk, tumakninah, tenang, karena dialog antara hamba dengan Sang Khalik. Niki Bapak Ibu. Dan sholat khusyuk itu sangat berat. Halo, sangat berat, gitu. Saya yang ngomong ini belum bisa khusyuk loh Bapak Ibu, masih belajar untuk khusyuk. Niki Bapak yang dirahmati Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kita disuruh minta pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Tadi sudah saya sampaikan di depan, yaitu dengan sabar dia mampu menahan diri untuk tidak berkata kotor, mampu menahan diri untuk tidak berbuat maksiat, mampu menahan diri anggota tubuhnya untuk tidak berbuat hal-hal yang membawa ketidaksenangan orang lain. Ini sabar Bapak Ibu, ya, ini sabar. Bapak yang dirahmati Allah, sikap sabar ini adalah mengandung sebuah arti menahan diri dalam kesulitan. Jadi juga bisa diartikan menahan diri dari kesulitan, dari godaan, kemudian dari cobaan hidup. Jangan dikira semua orang itu
enak-enak saja loh Bapak Ibu. Boten Bapak Ibu. Semua orang itu ternyata diuji oleh Allah. Panjenengan tahu mboten? Tahu enggak? Kenapa orang-orang itu panjenengan mungkin tetangga jenengan enggak tahu kalau dia juga diuji oleh Allah? Mengapa kau tidak tahu? Ada yang tahu kenapa? Karena dia tidak memberitahu Bapak Ibu. Gitu? Karena dia tidak memberitahu. Jangan dikira orang-orang yang kita pandang wah enaknya hidupnya, bahagianya, belum tentu. Semua diuji oleh Allah. Ada yang diuji dengan pekerjaannya, betul? Ada yang diuji dengan tetangganya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan hartanya. Panjenengan kadang-kadang kan memandang rumput tetangga lebih hijau dari kita. Panjenengan tahu Bapak Ibu mengapa rumput tetangga lebih hijau dari rumput kita? Ada yang tahu kenapa? Karena tidak tahu sebenarnya. Tidak tahu sebenarnya. Ada lagi? Mengapa rumput apa? Karena dipandang dari jauh. Ya. Jadi mengapa rumput tetangga lebih hijau dari kita? Jawabannya itulah namanya wang sinawang dalam kehidupan Bapak Ibu. Lho nggih ta? Wang sinawang, Pak. Kadang-kadang kita memandang, orang itu kelihatannya bahagia. Ternyata memang bahagia, Bu. Tapi ada yang kita pandang bahagia ternyata jeleput juga ada, Pak Ibu. Ternyata tidak bahagia, ya. Jadi orang hidup ini adalah sebenarnya wang sinawang, gitu. Semua diuji oleh Allah. Kata ulama, kalau orang itu tidak diuji oleh Allah, nanti pulang ke yaumul qiyamah enggak membawa apa-apa, Bapak Ibu. Tidak membawa apa-apa. Justru dengan ujian, nggih. Termasuk panjenengan datang ke majelis ilmu ngoten iki nggih, sebuah ujian loh ini Bapak Ibu gitu. Ini enak-enaknya bercengkrama dengan keluarga gitu. Enak-enaknya guyon dengan anak-anak, putu, mantu. Ternyata panjenengan masih di sini. Ini sebuah ujian kesabaran gitu. Makanya kalau nggak diuji nggak akan membawa apa-apa. Jadi ujian dari Allah itu luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Niki Bapak yang dirahmati Allah, termasuk kita sabar dalam ketaatan, sabar dalam melakukan amal soleh. Ini juga sebuah ujian dari Allah. Makanya semakin panjenengan banyak melakukan amal soleh, berarti tingkat kesabarannya semakin tinggi. Betul nggih? Sepakat nggih? Iya. Karena semakin banyak amal soleh, maka kesabarannya semakin tinggi. Misalnya ketika masuk di masjid, berdoa, doanya apa? Allahumma ftafli abwaba rahmatik. Terus sholat tahiyatul masjid, gitu. Kemudian berzikir, okay. Kemudian beristighfar, okay. Memuji Allah, monggo. Ini termasuk kesabaran juga, Bu. Kadang kalau nggak sabar masuk masjid ngomong, gitu, Bu, ya. Enten, Bu. Halo. Masuk masjid langsung ngomong, gitu, langsung cerita karo koncone. Padahal masuk masjid itu adabnya Pak. Nah, itu contoh kesabaran Bapak Ibu.
kesabaran. Jadi meskipun kayaknya sepele, tapi kalau tidak dibiasakan untuk menjadi hamba yang sabar itu juga tidak mudah. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Salat adalah komunikasi langsung dengan Allah. Jadi ketika panjenengan melaksanakan sholat, itu sholat itu dialog loh Pak. Jadi sholat itu jangan dikira hanya sekedar centak-centuk atau centak Bapak Ibu. Begitu? Itu sebuah penghambaan kita pada Allah Pak, sholat itu Pak. Oke. Buktinya di mana kalau sholat itu dialog? Yang pertama, semua sholat itu kan berisi doa Bapak Ibu. Betul ya? Semua sholat berisi doa Pak. Ya. Mulai dari niat, kemudian takbiratul ikram, kemudian apa? Baca iftitah. Iftitah itu juga berisi doa-doa. Kemudian Al-Fatihah, gitu, doa Pak. Semua berisi doa Bapak Ibu, karena dialog, ya. Ketika Alhamdulillahirabbil alamin, apa artinya Bapak Ibu? Artinya apa? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Niku jangan cepet-cepet membacanya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Tunggu sebentar. Allah itu menjawab bacaan panjenengan Bu. Dalam hadis qudsi itu, hambaku telah memujiku. Niki Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Hambaku telah menyanjungku. Ini jawaban Allah loh Pak, dalam hadis qudsi. Makanya jangan cepet-cepet Bapak Ibu, harus khusyuk, tumakninah niki Pak. Dan selanjutnya antara aku dan hambaku sangat dekat, dan hambaku berhak apa yang aku minta. Masya Allah Bapak Ibu. Ini dialog Bapak Ibu, itu bukti dialog kita. Rabbik firli warhamni wajburni wahdini warzukni. Kalau yang menggunakan bacaan ini, Rabbik firli, ya Allah ampunilah dosa hambamu ini, warhamni, kasihanilah hambamu ini, wajburni, cukupkanlah ya Allah, wahdini, pimpinlah hambamu ya Allah, warzukni, dan berilah rezeki. Dialog Bapak Ibu. Jadi sholat itu doa, dialog antara hamba dengan Sang Khalik. Maka kita jangan coba-coba atau main-main dengan sholat. Halo. Jadi sekali kita niat sholat harus tumakninah. Nggak boleh kita seperti orang yang lalai dalam sholat. Maka diusahakan artinya niku nggih hafal Bapak Ibu nggih. Halo. Bacaane hafal, artinya yo hafal, pemaknaannya juga mengerti. Ini sholat khusyuk niku seperti itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi sholat itu juga akan mampu menyelesaikan permasalahan dalam diri kita. Jadi seperti ketakutan, dihimpit kesedihan, apalagi Ibu, risau, gitu. Ketika panjenengan sedih, risau, galau, maka penyelesaiannya dengan apa? Sholat. Dengan sholat Pak, dengan sholat. Termasuk sholat 5 waktu ngeten iki.
sholat rawatib, sholat tahajud, sholat duha. Ini termasuk mampu menyelesaikan kegalauan, kerisauan, kegaduhan hati kita. Jadi dengan sholat maka hidup akan menjadi tenang, menjadi tentram, Bapak Ibu. Niki yang dirahmati Allah. Bapak yang dirahmati Allah. Sholat juga merupakan penyejuk hati. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau penjenengan tumakninah sholatnya, khusyuk sholatnya, sholat itu menjadi penyejuk hati. Apalagi sholatnya di Masjidil Haram. Nah, Bapak Ibu, halo, sholatnya di Masjidil Haram. Berapa pahalanya Masjidil Haram? 100.000, Bapak Ibu. 100.000, Pak. Kalau Masjid Nabawi 1.000. Masjidil Aqsa 500. Kalau masjid-masjid kita seperti ini 27 derajat. Niki Bapak Ibu. Alhamdulillah kemarin baru pulang umroh Bapak Ibu. Jadi semoga Bapak Ibu semua jamaah as-sofa, sudah tak doakan kemarin Bu, semua jamaah as-sofa sehat selalu, berkah hidupnya ya, dan semoga semuanya dipanggil ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Niki Bapak. Jadi itulah sholat itu luar biasa Pak. Luar biasa Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sholat ini juga akan mampu membawakan sebuah nikmatnya hati kita, kenikmatan hati, kenikmatan hidup, kebahagiaan hidup ini di sholat Pak, di sholat. Terutama ketika sujud ini Pak, yang paling dekat dengan Allah itu ketika sujud, ketika sujud. Boleh nggak menambah bacaan ketika sujud? Boleh nggak? Boleh. Tapi dalam bahasa Arab, bahasa Arab misalnya tambahi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi setelah apa ini? Setelah bacaan sujud. Nah, kalau bahasa Indonesia atau bahasa Jawa dibatin Bapak Ibu nggih. Halo. Jadi jangan dilafalkan. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi ketika hati kita gundah, hati kita risau, hati kita kacau, sholat Pak, sholat. Karena sholat ini merupakan dialog, dialog antara hamba dengan Sang Khalik. Bapak yang dirahmati Allah, ada satu hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bilal, arji'na bis shalah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kami dengan sholat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, dan ini hadis sahih Bapak Ibu. Panjenengan tahu Bilal, siapa Bilal itu? Siapa Bilal? Apa? Bilal itu budak yang dimerdekakan. Gitu? Dimerdekakan Bu. Dia seorang muadzin. Ya, muadzin pertama pada masa Rasulullah. Dan dia dijamin surga Bapak Ibu. Bilal itu budak dari Afrika, tapi karena ketaatannya pada Allah dia termasuk ahli surga karena muadzin, ya, muadzin pada masa Rasulullah. Bapak yang dirahmati Allah, dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa istirahat Rasulullah SAW
Dan orang-orang yang cinta kepada Allah Ta'ala itu terletak pada sholat. Jadi istirahatnya Rasulullah dan orang-orang yang cinta kepada Allah itu terletak pada sholat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Adapun orang-orang yang lalai dan berpaling, maka dia tidak merasakan nikmatnya sholat. Jadi orang-orang yang lalai dan berpaling dari Allah ini akan tidak merasakan nikmatnya sebuah sholat. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bahkan mereka merasakan sholat itu sangat berat. Jadi bagi orang-orang yang lalai, sholat itu sangat berat, Pak. Sangat berat. Apalagi wudhu gitu. Sebelum sholat kan diawali wudhu, Bapak Ibu ya. Pas suasana dingin itu berat loh ya. Apalagi di tempat-tempat yang dingin, berat, Pak. Itu bagi orang yang lalai. Tapi bagi orang yang cinta Allah, cinta Rasul, sholat itu menjadi sebuah panggilan yang luar biasa. Oke. Panggilan yang luar biasa. Ini Bapak Ibu. Oleh karena itu kita sebaiknya menikmati sholat dengan kesenangan, dengan kebahagiaan, ya, dengan kenikmatan. Jadi kita menikmati. Jadi sholat itu kita menikmati, Pak. Bacaan-bacaannya kita nikmati, ya, artinya kita nikmati. Masya Allah luar biasa, Pak. Al-Fatihah itu luar biasa loh, ya, makna-maknanya, Masya Allah. Ini kita nikmati, Bapak Ibu. Okay. Sebab kalau sholat tidak dinikmati, ini ya iman-iman sekali ya. Kita sudah ngoyo-ngoyo berusaha untuk sholat, tapi ternyata tidak ada bekas atau asar dalam sholat kita. Ini perbuatan yang sia-sia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, dengan kesenangan hati kita, dengan kebahagiaan hati kita, kita melakukan sholat sebagai bentuk pertolongan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak yang dirahmati Allah, sholat benar-benar merupakan penyejuk hati. Penjenengan merasakan nggak kalau sholat itu penyejuk hati, Bapak Ibu? Merasakan nggak? Setelah sholat terasa tenang, ngoten betul. Bagaimana Bapak Ibu? Ada ketenangan? Ada kebahagiaan? Nah itulah. Kalau kita merasakan setelah sholat ada kebahagiaan, ada ketenangan, ada nikmat, ini berarti sholat itu merupakan penyejuk hati kita. Penyejuk hati Bapak Ibu, nggak main-main. Apalagi dilaksanakan dengan sholat khusyuk, dengan khusyuk. Dan sholat juga merupakan sumber kebahagiaan, merupakan sumber kebahagiaan, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Nah, ini Bapak yang dirahmati Allah, kita sering mungkin pernah dihimpit sebuah kesulitan. Pernah atau sering ya Bapak ya? Paling enggak pernah ya? Kesulitan, diuji dengan sesuatu yang berat. Lu pernah ya Bapak ya? Nah, pernah, bahkan sering itu ya. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu ketika kita menghadapi kesulitan? Sabar dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongannya dengan sholat itu tadi Bapak Ibu ya. Dengan sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin bagi generasi muda ini, jadi ada yang masih mengalami gejolak jiwa, jadi ada gejolak jiwa itu, pertumbuhan perkembangan jiwa yang meledak-ledak lah ini. Ini sangat cocok Bapak Ibu
Sholat ini bisa meredam gejolak jiwa juga. Perkembangan jiwa yang bergejolak ya ke arah negatif, dengan sholat ini bisa menjadi penolong, Pak. Ya, anak muda ini bisa menjadi penolong. Berkiblat ke masjid, karena dengan ke masjid, sholat, masya Allah, subhanallah, luar biasa, Pak. Inilah fungsi sholat, terutama untuk meraih ridho, meraih ridho dari Allah, sehingga kita akan terlepas dari himpitan godaan-godaan yang tidak benar. Jadi sholat itu menjadi kunci, Pak. Menjadi kunci sangat penting dalam kehidupan ini, karena akan mengantarkan kita menjadi hidup bahagia, tenang. Sumber kenikmatan, sumber kebahagiaan ada di sholat. Pak Ustadz, saya sudah sholat, Pak Ustadz, tapi kok masih senang berkata kotor, masih miso-miso misalnya, kadang-kadang masih berbohong pada istri, berbohong pada suami. Kenapa, Pak Ustadz? Mengapa kira-kira Bapak Ibu? Sudah sholat bertahun-tahun tapi kok masih belum bisa istiqomah kebaikannya, ketakwaannya. Mengapa? Berarti ada yang kurang dari sholatnya. Niki Bapak Ibu. Jadi sholatnya belum membawa bekas, ya, belum bawa asar. Jadi jangan dikira Bapak Ibu orang bisa suwabar ngoten nika seperti itu tidak lain ya karena ujiannya dari sholat-sholatnya ini, Bapak Ibu. Dia bisa sabar, dia jadi takwa, jadi orang yang sholih sholihah karena kebaikan-kebaikan termasuk sholatnya. Makanya sudah sholat tetapi kok masih berbuat maksiat, ini harus ada yang dievaluasi. Jangan-jangan sholatnya belum maksimal, belum maksimal Bapak Ibu, Niki yang harus kita perhatikan. Bapak yang dirahmati Allah, salah satu nikmat yang sangat besar bagi kita adalah ketika kita mau berpikir, bertafakur tentang sholat 5 waktu ini, Bapak Ibu. Jadi sholat yang hanya 5 waktu sehari untuk yang wajib ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini subhanallah, Bapak Ibu, makna-maknanya luar biasa. Ternyata sebenarnya kita hidup itu hanya menunggu apa, Pak? Menunggu sholat kita. Hanya menunggu sholat, Pak, kita hidup itu aslinya, Pak. Kita selingi dengan kegiatan-kegiatan dunia. Sebentar sholat lagi, aktif dunia lagi, sholat lagi. Makanya ketika sholat kita insya Allah dengan maksimal bersungguh-sungguh, dijamin kebahagiaan, masalah-masalah ini akan terselesaikan Bapak Ibu dengan baik. Niki ya, sholat 5 waktu yang kita lakukan Bapak Ibu, di samping membawa kebahagiaan juga menebus dosa-dosa kita. Halo. Jadi dosa-dosa kita juga terampuni oleh Allah. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dosa-dosa kita Allah juga akan mengangkat derajat kita menjadi hamba yang bertakwa, diangkat derajatnya oleh Allah. Apalagi berjamaah ke masjid ngeten iki Bapak Ibu. Langkah-langkah kakinya yang satu diangkat derajatnya, yang satu diampuni dosanya oleh Allah. Makanya Bapak Ibu, kalau penjenengan
haji atau umroh ke Mekah, Madinah, mendapati jarak masjid dengan hotel misalnya kok terlalu jauh, 3 kilo, dinikmati saja. Karena perjalanan panjenengan dari hotel ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu, langkah-langkah kaki panjenengan diangkat derajatnya dan diampuni dosanya. Ini indahnya Islam luar biasa, Bu. Yang dekat ya alhamdulillah gak apa-apa. Kita maksimalkan ketika masuk masjid, berzikir, memuji Allah sebanyak-banyaknya. Oke. Jadi enak saja kita orang Islam. Termasuk penjenengan yang mungkin di sini, Pak Ustadz, rumah saya jauh dari masjid, enggak apa-apa. Justru jauh dari masjid itu banyak banyak pahala, gitu. Nah, yang dekat sedikit. Lebih seneng mana penjenengan? Sedikit tetapi datang terus, apa banyak tapi jarang datang? Seneng mana? Sedikit tapi sering datang. Sedikit akhirnya menjadi bukit, gitu, menjadi banyak, Bapak Ibu. Jadi dinikmati saja hidup itu. Kalau jauh masjid, alhamdulillah, okay. Langkah-langkah kakinya semakin banyak pahala, semakin diampuni, gitu. Nanti yang dekat datangnya lebih awal, Bapak Ibu, gitu. Lebih awal, segera datang, berzikir, bermunajat, okay. Sambil mendengarkan azan, menjawab azan. Syukur menjadi muadzin yang bapak-bapak ini, gitu. Nah, menjadi muadzin ini, Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholat 5 waktu ini juga bisa menjadi obat yang mujarab bagi kita. Iya Pak, sholat. Jadi sholat itu bisa menjadi obat juga bagi kita. Karena dengan ketenangan, kebahagiaan tadi sudah melupakan sakit-sakit kita. Gitu Ibu ya. Kita akan hilang dari sakit-sakit itu Pak, ketika kita khusyuk dan tumakninah, ya, dalam melakukan sholat. Termasuk obat dari kekalutan, kegundahan, okay? Dari gejolak-gejolak jiwa yang negatif-negatif untuk anak-anak muda ini. Nah, makanya beruntunglah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Maka berbahagialah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dengan sholat khusyuk, maka akan menjadikan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Ini Bapak Ibu. Sama enggak orang yang mendekati masjid dengan menjauhi masjid, Bapak Ibu? Halo? Sama enggak? Beda. Maka jangan menjauhi masjid, Pak. Maksudnya menjauhi itu bukan berarti rumah kita jauh atau dekat, bukan itu. Maksud saya, meskipun jauh tapi hati kita itu bagaimana menjadi hati yang rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya tergantung di masjid. Ini Bapak Ibu. Orang yang hatinya tergantung di masjid itu nanti di yaumul qiyamah akan mendapat naungan. Nggih, Pak. Naungan, Pak. Yang lainnya dia sangat berat menuju pertanggungjawaban pada Allah di yaumul hisab. Tapi orang yang ahli masjid ini, Bapak Ibu, dia mendapat naungan dari Allah. Dalam hadis Nabi disebut rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Jadi orang yang hatinya tergantung di masjid. Jadi jangan malah menjauhi masjid. Berdekat-dekatlah dengan masjid dimanapun, baik dalam rumah,
baik dalam perjalanan, nggih Bapak Ibu ya. Perjalanan. Orang yang ahli masjid dengan yang tidak itu sudah berbeda loh Ibu. Contohnya ketika pergi, gitu. Halo. Ketika akan pergi. Kalau yang ahli masjid apa yang dipikir? Gimana nanti sholatnya? Nanti sholatnya di mana? Kalau enggak ahli masjid, nanti makannya di mana? Nanti warungnya di mana, gitu. Itu doa sudah bisa menjadi salah satu ukuran Pak, okay? Salah satu ukuran. Nanti sholatnya di mana, Bu? Ya. Halo. Nah, bawa ruko, bawa sarung, sajadah. Jangan sampai lupa itu, ibu-ibu. Okay? Ruko itu jangan sampai ketinggalan ketika pergi. Bapak-bapak mungkin kalau celananya kan mungkin sudah bersih. Mungkin bisa bawa serep, sarung, sajadah, nggak apa-apa. Itu luar biasa, subhanallah. Inilah sholat Pak. Jadi insya Allah sholat ini yang akan mengantarkan ketenangan kita, kebahagiaan kita, baik di dunia maupun nanti di yaumul qiyamah. Bapak yang dirahmati Allah, hadis yang saya bacakan di atas tadi, ya Bilal arikhna bis sholah, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Ini sebuah hadis sahih. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Maksudnya apa? Ya Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Panjenengan tahu kenapa Pak Rasulullah ngendika seperti itu? Maksudnya apa? Kira-kira Bapak Ibu? Maksudnya Rasulullah SAW meminta kepada Bilal muadzin untuk mengumandangkan adzan yang menandakan bahwa adzan itu adalah tiba waktunya sholat. Niki Pak. Jadi jangan sampai sholatnya terlena, okay? Yang benar awal waktu apa tepat waktu Bapak Ibu? Halo, tepat waktu. Pertanyaan saya, misalnya hari ini ngisak jam berapa masuk? Jam 18.45. Pertanyaan saya, bisa nggak Bapak Ibu jamaah di masjid seperti ini, 8.45 itu langsung berjamaah? Kenapa? Bisa nggak? Halo, bisa nggak? Nggak bisa Bu. Kan harus adzan dulu, gitu. Halo. Kadang-kadang nunggu imam nggak datang-datang, gitu. Nunggu jamaah nggak datang-datang, gitu. Jadi lebih tepat waktu apa awal waktu? Ya, awal waktu Pak. Tepat waktu gak bisa Pak. Okay. Yang jamaah loh ya, yang jamaah di masjid loh kan mesti ada adzan, ada iqamah juga, ada zikir gitu, ada apa? Bermunajat pada Allah, ada sholat sunnah. Jadi tepat gak bisa Pak. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi hadis yang saya bacakan tadi Bapak Ibu, Rasulullah mengingatkan pada Bilal untuk segera mengumandangkan azan. Makanya yang jadi muadzin, halo, ini harus tahu jadwal sholat. Apalagi ada yang puasa Senin Kemis, ada pas puasa Ramadan. Jangan sampai muadzin nggak tahu jadwal sholat, bahaya Bapak Ibu. Belum waktunya adzan diadani, kadang mau buka enggak kan? Juga nggak boleh ya. Jadi yang muadzin juga harus tahu jadwal sholat. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Halo. Jadi bisa kita simpulkan bahwa sholat ini Bapak Ibu merupakan sumber kekuatan, gitu. Merupakan sumber kebahagiaan sampai Rasulullah
minta pada Bilal untuk segera melaksanakan adzan. Karena kalau kadung sudah terlena Bapak Ibu, sholat itu kita susah kok, kita lalai, apalagi ditunda-tunda. Nanti aja, nanti aja, waktunya masih panjang, nanti aja. Niki Pak, ini orang-orang yang lalai Pak. Makanya kalau sudah mancing, ya segera adzan, muadzin segera ke masjid mengundangkan adzan. Syukur sudah siap sebelumnya. Niki Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Bapak Ibu, hadis ini juga menggambarkan Rasulullah begitu sangat menghargai waktu sholat. Karena apa? Supaya dengan sholat yang dilakukan, hambanya akan segera merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Inilah pentingnya sholat yang diberitahukan pada Bilal tadi Bu, tentang adzan tadi. Masya Allah ini. Jadi biar hamba tuh tidak kesana kemari hatinya, jiwanya istiqomah. Ya, ini luar biasa. Inilah makna sholat Bapak Ibu. Sehingga kalau kita bisa memahami dengan luar biasa, sholat ini menjadi sumber energi, kekuatan, kebahagiaan, kenikmatan hidup di dunia pasti Bapak Ibu ya, dan di akhirat juga pasti. Makanya monggo kita perbaiki sholat kita, belajar menghafalkan lagi arti-arti sholat, nggak apa-apa Bapak Ibu, nggak usah malu. Iftitah Al-Fatihah hafal nggih artinya? Halo? Dereng ya, belum dihafalkan Bapak Ibu. Ya minimal pomong nggak hafal, tahulah maknanya, minimal tahu makna sehingga dalam hati kita bisa memahami makna sholat niki Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian tentang sabar dan sholat, sebuah alat untuk minta pertolongan kepada Allah. Ketika kita sabar menerima ujian, menerima ketentuan baik maupun buruk dari Allah, kita sabar dan kita sholat dengan bagus, tumakninah, khusyuk ya, maka inilah yang akan mengantarkan kita yaitu menuju kenikmatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya robbal alamin. Boleh Pak? Monggo. Tentang sholat yang saya alami Mas sebentar aja. Saya alami itu saya jadi makmum. Dalam perjalanan itu saya mampir di masjid di pinggiran Ustaz. Imamnya itu sangat cepat sekali Ustaz. Terus bacaan saya itu Al-Fatihah itu belum sampai selesai, di tengah jalan itu imamnya sudah rukuk. Akhirnya saya dengan gaspol Al-Fatihahnya saya hafizkan. Ada yang berpendapat seandainya bacaan makmumnya itu iya karena begitu, imamnya rukuk, kita sudah memutuskan ikut rukuk. Tapi saya sendiri itu imamnya rukuk, saya menghabiskan bacaan Al-Fatihah. Terus pertanyaan saya, yang afdal itu yang mana Ustaz? Ada yang berpendapat Al-Fatihahnya nggak usah dihabiskan, langsung ikuti imam. Ada yang berpendapat Al-Fatihahnya sampai dihabiskan. Oke. Jadi ketika kita dalam perjalanan Bapak Ibu ya, kemudian kok kita mendapati sholat yang mungkin tidak pas dengan panjenengan, ya mungkin itu perlu ditandai Pak. Mungkin pertama gak kena dibaleni lagi, gak pernah diulangi. Jadi kita
harus kita pikir ulang nanti kalau kita lewat sini nggak akan sholat lagi ke masjid itu yang sangat cepat ya, sangat cepat. Memang ada Pak, cepat ya, ketinggalan bacaannya ya. Penjenengan bukan berarti harus mengejar Pak, mengejar bacaan itu, ikuti imam. Jadi ketika imam ruko ya harus ruko, ketika imam sujud ya harus sujud. Jangan ketika imam sujud benar masih menghabiskan Al-Fatihah, itu tidak boleh Pak. Kacau Pak. Nggak sampai sujud sampai ruko, sampai ruko. Saya alami sendiri. Saya baca habiskan, saya berpendapat itu di tengah-tengah sudah mengikuti imam boleh. Ya pokoknya tidak terlalu jaraknya terlalu lama ya, monggo lah ingin menyelesaikan. Tapi kalau sudah ketinggalan terlalu jauh ya memang kita tetap harus mengikuti imam Pak ya. Itu bukan salah kita kalau ada salah kecepatan, itu kan kita kan tidak tahu namanya musafir gitu. Tidak perlu dihabiskan Al-Fatihahnya. Buat nopo-nopo kan imam sudah sampai ruku beneran masih menghabiskan Al-Fatihah, kan repot jadinya Pak. Jadinya repot. Al-Fatihah saya itu ucapan itu salah semua otomatis. Bisa jadi, bisa kocar katir salah semua. Kalau safar kita memang susah. Kalau misalnya sampai itu ya termasuk itu tanggung jawab imam Pak. Yang penting kita kan niat sholat karena Allah. Urusan imam. Pun nggih, mangkaten nggih. Pas nggih Bapak Ibu ya. Nggih. Nggih. Oke, jadi kalau kita sholat kemudian imamnya mungkin tidak sesuai dengan selera penjenengan, bacaannya kurang bagus, itu kan bukan salah kita Pak. Nah, jadi bukan salahnya makmum, ya, bukan salahnya makmum. Ya, beratnya imam tuh di situ itu. Makanya kalau tidak bacaannya benar-benar luar biasa, ya, fasih, kemudian bisa khusyuk. Jadi beratnya imam itu di situ Pak. Oke. Tapi sebagai makmum insya Allah tidak salah, tidak menanggung dosa. Kalau memang imamnya mungkin bacanya kurang, itu bukan urusan makmum Pak, itu urusan imam. Ya. Niki Bapak Ibu ya. Sampun ya. Oke, terima kasih. Semoga Bapak Ibu dengan majelis taklim ini kita semakin sempurna nggih salat kita. Nah, kita jangan malu-malu belajar Bapak Ibu nggih, belajar. Enggak apa-apa nggih. Mengulang kembali, memaknai bacaan-bacaan ayat suci Al-Qur'an, bacaan sujud dan artinya, ruku dan enggak apa-apa, kita berulang-ulang. Ya minimal paham. Maknanya paham, oh karepe gini, itu paham ini yang itu paling minimal. Nggih syukur artinya hafal, maknanya faham, nah ini luar biasa. Dan dampaknya asar dari sholat ini adalah kenikmatan, kebahagiaan, dan tentunya menjadi sumber energi untuk ketenangan dalam hidup kita. Demikian, ada salahnya mohon dimaafkan. Aku lu qauli hadza astaghfirullahaladzim. Semoga Bapak Ibu sehat selalu. Amin. Berkah hidupnya. Amin. Dan suatu saat dipanggil ke Baitullah bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.